Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ririn Susanti, NPM 2012-90026, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 4, mata kuliah BK Karir, dosen pengampu Ibu Ika Ariyanti MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Teori Batasan dan Kompromi Linda S. Gottfredson. Yang pertama, biografi singkat Linda S. Gottfredson. Linda Susan Gottfredson lahir di San Francisco pada tanggal 24 Juni 1947. Ia adalah seorang profesor psikologi pendidikan di University of Delaware pada tahun 1977. Gottfredson meraih gelar PhD Sosiologi dari Johns Hopkins University. Gottfredson merupakan anggota dari American Psychological Association, The American Psychological Society. Ia juga aktif sebagai editorial dalam jurnal ilmiah Intellegal. Yang selanjutnya, konsep utama teori batasan dan kompromi. Teori batasan dan kompromi yang dikembangkan oleh Gottfredson berfokus pada kesesuaian individu terhadap okupasinya. Contohnya seperti minat, tujuan, kemampuan, dan watak individunya. Teori batasan dan kompromi mengusulkan 4 proses perkembangan dan yang sangat penting dalam menyesuaikan usia individunya. Yang pertama, perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini kronologisnya sejak individu lahir hingga mencapai usia remaja. Anak-anak mulai berpikir secara intuitif. Maksudnya, berpikir secara kemampuan individu dalam memahami sesuatu tanpa melalui penalaran secara rasional dan intelektualitas. Yang selanjutnya, self-creation, kemandirian perkembangan diri. Dunia okupasi selalu menunggu ketika waktu kelahirannya. Maksudnya, okupasi itu adalah bentuk layanan kesehatan kepada pasien atau individu yang mengalami gangguan fisik atau mental. Nah, dengan menggunakan latihan atau aktivitas mengerjakan sasaran yang terseleksi, maka itu bisa meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari yang produktivitas dan bermanfaat. Yang selanjutnya, batasan. Individu memilih vokasinya sesuai dengan tempat yang paling tepat untuk dirinya secara sosial. Maksudnya, pilihan vokasinya menjadikan proses batasan untuk mengeliminasi alternatif okupasinya yang berkonflik pada diri individu tersebut. Nah, terdapat 4 tahapan batasan menurut Gottfredson. Yang pertama, tahap orientasi, ukuran, dan kekuatan dari usia 3 sampai 5 tahun. Nah, pada tahapan ini individu sudah mulai mengenal taman kanak-kanak atau sekolah. Nah, mereka mulai mengklarifikasikan orang melalui hal yang paling simpel, yaitu besar dan kuat versus kecil dan lemah. Pada usia ini tidak memiliki konsep yang stabil dan koheren atas peran gender dan konsep abstrak dari laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya, tahap orientasi peran gender dari usia 6 sampai 8 tahun. Pada tahapan ini, individu mulai mampu berpikir secara konkret dan membuat perbedaan yang simpel. Nah, mereka mulai memahami konsep peran gender, tetapi lebih berfokus pada aktivitas dan pakaian dari perbedaan gender tersebut. Yang selanjutnya, tahap orientasi penilaian sosial dari usia 9 sampai 13 tahun. Pada tahapan ini, individu sudah mulai dapat mengklarifikasi pekerjaan dalam hal status seperti pendapatan, tingkat pendidikan, gaya hidup, serta jenis kelamin. Nah, mereka juga menolak pilihan yang dirasa terlalu sulit untuk diperoleh dengan upaya yang wajar atau dirasa terlalu besar memiliki resiko kesalahannya. Yang selanjutnya, tahapan orientasi internal, keunikan diri dari usia lebih dari 14 tahun. Pada tahapan ini,
Individu lebih berorientasi secara internal dan konsep diri secara kepribadiannya. Nah, individu tersebut sudah mulai memikirkan pendidikannya ke depannya yang bertujuan untuk memperkuat pengubah perencanaan karir mereka. Nah, yang keempat, kompromi. Individu mulai memiliki vokasi yang mampu diakses oleh diri individu tersebut. Maksudnya individu itu tuh sudah mulai memilih vokasi mana yang mampu dia akses pada diri individu tersebut. Nah, dalam kompromi ini terdapat 3 faktor dalam proses kompromi. Yang pertama, pencarian yang terpotong, keterbatasan pengetahuan. Seiring bertambahnya usia, individu pun mulai sadar mengenai sifat sosial dan psikologis dirinya, sehingga mereka mampu menilai okupasi yang cocok bagi mereka. Dia akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dianggap sesuai dengan diri mereka. Yang selanjutnya, investasi lebih besar, akses yang lebih baik. Individu akan memilih pekerjaan tertentu yang mungkin lebih baik, yang tidak akan tersedia pada waktu tertentu dan tempat tertentu, atau terbatas untuk orang-orang pada kategori tertentu juga. Nah, yang selanjutnya cukup baik atau terlalu buruk. Individu akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan akses yang dapat dilakukan oleh dirinya. Individu akan mencari yang menurut dia cukup baik, yang lebih mudah untuk menentukan dan layak. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.